Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Susatyo Nugroho Widyo Pramono STMM selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen serta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 saat ini akan mempresentasikan hasil tugas besar kami yang berjudul Proses Flow Management Strategies PT Pertamina Persero. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Dimulai dari saya, nama saya Nobel Albert Lumbanturuan dengan 3 digit NIM terakhir 229. Saya Rashida Amas Anita dengan digit NIM terakhir 045. Saya Zahwa dengan NIM 21070125130127. Untuk menghemat waktu, mari kita langsung masuk ke pembahasan materi pertama. PT Pertamina Persero didirikan pada tanggal 17 September 2003 berdasarkan Akta Notaris nomor 20 tahun 2003. Sebagai perusahaan energi milik negara, Pertamina memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan energi nasional. Pertamina memiliki visi untuk menjadi perusahaan energi yang mengedepankan ketahanan, ketersediaan, serta keberlanjutan energi. Untuk mencapai visi tersebut, Pertamina menjalankan strategi pertumbuhan ganda atau dual growth strategy. Strategi ini berfokus pada pengembangan bisnis energi konvensional seperti minyak dan gas, sekaligus mengembangkan energi yang lebih ramah lingkungan seperti biotermal dan biofuel. Dalam menjalankan bisnisnya, Pertamina didukung oleh 5 subholding utama yaitu upstream, downstream, gas, dan power and renewable energy, serta integrated marine logistik. Masing-masing subholding memiliki tugas yang berbeda namun saling terintegrasi. Selain itu, Pertamina menerapkan nilai budaya perusahaan yaitu akhlak yang terdiri dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan nilai ini menjadi pedoman seluruh insan Pertamina dalam bekerja. Logo Pertamina sendiri menggunakan warna biru, hijau, dan merah untuk melambangkan kepercayaan, kepedulian lingkungan, serta keberanian dan ketegasan. Pada slide ini ditampilkan analisis lingkungan internal PT Pertamina. Lingkungan internal merupakan seluruh faktor yang berada dalam kendali perusahaan, seperti sumber daya, kemampuan organisasi, teknologi dan budaya perusahaan. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Pertamina. Dari sisi kekuatan, Pertamina memiliki dominasi pasar yang sangat kuat karena merupakan BUMN energi terbesar di Indonesia. Pertamina menguasai rantai bisnis energi dari sektor hulu hingga hilir sehingga memiliki posisi yang strategis dalam industri energi nasional. Selain itu, Pertamina memiliki jaringan distribusi yang luas, mulai dari kilang minyak, pipa transmisi, armada kapal tanker, hingga SPBU yang tersebar di seluruh Indonesia. Pertamina juga memiliki potensi besar dalam mengembangkan energi bersih melalui geothermal dan biofuel. Namun, Pertamina juga menghadapi beberapa kelemahan. Salah satunya adalah proses birokrasi yang cukup kompleks karena harus menyesuaikan kepentingan bisnis dengan regulasi pemerintah. Selain itu, produksi minyak domestik belum mampu memenuhi kebutuhan nasional sehingga masih bergantung pada impor minyak mentah. Pertamina juga memiliki tanggung jawab sosial berupa program pemerintah yang dapat menekan margin keuntungan perusahaan. Slide ini menunjukkan proses perhitungan IFAS atau Internal Factor Analysis Summary. IFAS digunakan untuk mengukur tingkat kepentingan dan pengaruh faktor-faktor internal perusahaan, baik yang berupa kekuatan maupun kelemahan. Pada tabel ini terdapat 5 faktor kekuatan yang diberi kode S1 hingga S5, serta 5 faktor kelemahan yang diberi kode W1 hingga W5. Penilaian dilakukan oleh 10 responden menggunakan skala tertentu. Setelah seluruh nilai dijumlahkan, diperoleh total skor masing-masing faktor. Nilai tersebut kemudian digunakan untuk menentukan bobot kepentingan setiap faktor.
Bobot menunjukkan seberapa besar pengaruh faktor tersebut terhadap kinerja perusahaan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa faktor dengan nilai total tertinggi adalah kesiapan kapasitas geothermal dan biofuel, sedangkan beberapa faktor kelemahan seperti birokrasi dan ketergantungan import juga memiliki pengaruh yang cukup signifikan. Tahap perhitungan IFAS ini menjadi dasar untuk melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap kondisi internal Pertamina. Pada slide ini ditampilkan hasil evaluasi IFAS yang telah dihitung sebelumnya. Setiap faktor internal diberikan bobot sesuai tingkat kepentingannya, kemudian diberikan rating berdasarkan kondisi perusahaan saat ini. Selanjutnya, bobot dan rating dikalikan untuk menghasilkan skor terbobot. Untuk faktor kekuatan, skor tertinggi diperoleh oleh faktor kesiapan kapasitas geothermal dan biofuel dengan skor 0,429. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Pertamina dalam mendukung transisi energi menjadi salah satu keunggulan utama perusahaan. Sementara itu, faktor lain seperti optimasi regulasi pemerintah dan aktivitas pemanfaatan dominasi pasar juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kekuatan perusahaan. Pada sisi kelemahan, faktor yang paling berpengaruh dalam resiko volatilitas harga minyak global akibat ketergantungan impor minyak mentah. Selain itu, hambatan birokrasi dan tekanan program sosial pemerintah juga menjadi tantangan yang perlu dikelola. Secara keseluruhan, total skor IFAS Pertamina menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kondisi internal yang cukup kuat untuk bersaing di industri energi. Slide ini menunjukkan analisis rantai nilai atau value chain analysis PT Pertamina. Analisis rantai nilai digunakan untuk melihat bagaimana setiap aktivitas perusahaan memberikan nilai tambah dan menciptakan keunggulan yang kompetitif. Pada aktivitas mendukung atau support activities, Pertamina memiliki infrastruktur yang kuat, didukung dengan regulasi pemerintah dan jaringan bisnis yang terintegrasi. Di bidang sumber daya manusia, perusahaan tersebut terus mengembangkan kompetensi karyawan melalui pelatihan dan pengembangan keahlian teknis. Pada aspek internal, Pertamina memanfaatkan teknologi digital, artificial intelligence, dan Internet of Things untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pendukung transformasi energi. Sedangkan pada pengadaan, perusahaan ini melakukan akuisisi blok migas dan pengelolaan pasok energi untuk menjaga ketahanan energi nasional. Untuk aktivitas utama, inbound logistik berfokus pada pengelolaan fasilitas penyimpanan dan distribusi energi. Operation mencakup pengelolaan minyak, biofuel, dan geothermal. Outbound logistik berkaitan dengan distribusi energi ke seluruh Indonesia. Marketing and sale dilakukan melalui jaringan SPBU dan platform digital seperti My Pertamina. Sedangkan service berfokus pada pelayanan pelanggan dan jangka panjang. Dan seluruh integrasi aktivitas tersebut, Pertamina menciptakan nilai tambah sekaligus mempertahankan posisinya sebagai perusahaan energi terbesar di Indonesia. Analisis mengenai lingkungan eksternal Pertamina merupakan langkah krusial untuk memetakan seluruh kekuatan, kelemahan, sumber daya, kapabilitas, serta budaya di dalam organisasi yang berada di bawah kendali langsung perusahaan. Bagi PT Pertamina sendiri, analisis ini berfungsi memetakan aset strategis, operasional, dan finansial guna menyusun strategi bersaing yang solid di industri energi nasional maupun global. Dari hasil pemetaan ini, terdapat 3 aspek peluang utama yang dapat kita optimalkan. Pertama, pengembangan ekosistem kendaraan listrik melalui investasi pada manufaktur baterai nasional dan penyediaan SPKLU. Kedua, ekspansi blok migas internasional melalui akuisisi blok potensial luar negeri demi meningkatkan ketahanan energi hulu secara mandiri. Dan ketiga, digitalisasi operasional hulu hilir menggunakan teknologi AI dan IoT untuk mengoptimalkan efisiensi kilang
serta meminimalkan kebocoran distribusi BBM. Namun, di saat yang sama, Pertamina juga dihadapkan pada ancaman eksternal yang signifikan. Kita harus mewaspadai fluktuasi harga minyak mentah dunia akibat ketidakpastian geopolitik global yang memicu lonjakan biaya pengadaan. Selain itu, akselerasi transisi energi serta regulasi emisi karbon yang semakin ketat memaksa kita mengurangi emisi secara signifikan. Terakhir, tren penurunan permintaan BBM jangka panjang akibat adopsi kendaraan listrik secara bertahap akan menggerus pasar retail BBM fosil utama kita. Pemetaan eksternal inilah yang menjadi dasar bagi kita untuk menentukan langkah strategis berikutnya. Bergerak ke bagian kuantitatif, mari kita perhatikan slide perhitungan EVAS atau External Factor Analysis Summary. Matriks ini dirancang khusus untuk merangkum dan mengevaluasi bobot signifikansi dari setiap peluang dan ancaman yang sudah kita bahas sebelumnya. Data yang Anda lihat di dalam tabel ini merupakan hasil penilaian dari 10 responden atau indikator penilaian terukur yang mengukur variabel O1 sampai O5 untuk peluang dan T1 sampai T5 untuk ancaman. Dari total kalkulasi seluruh matriks ini didapatkan angka kumulatif sebesar 363. Jika kita melihat baris paling bawah, nilai tersebut kemudian dikonversi menjadi rating bobot kepentingan. Setiap faktor memiliki bobot berkisar antara 0,09 sampai 0,11. Dengan total akumulasi bobot proporsional tepat sebesar 1. Distribusi bobot yang relatif merata ini menunjukkan bahwa setiap indikator eksternal yang kita pilih memiliki urgensi dan tingkat pengaruh yang sama-sama kuat terhadap stabilitas bisnis Pertamina. Matriks inilah yang mendasari pembentukan skor prioritas pada tahapan evaluasi berikutnya. Selanjutnya, pada tabel evaluasi EVAS ini, kita bisa melihat hasil akhir dari perkalian antara bobot dan rata-rata rating untuk menentukan faktor mana yang paling mendominasi. Mari kita cermati poin-poin tertingginya. Di kolom peluang, indikator O3 yaitu efektivitas akuisisi blok luar negeri dalam menjaga ketahanan energi nasional mendapatkan skor berbobot tertinggi yaitu 0,418. Hal ini menandakan bahwa ekspansi internasional dinilai oleh para ahli sebagai peluang emas terbesar bagi pertumbuhan hulu Pertamina saat ini. Sementara itu, jika kita melihat kolom ancaman di sebelah kanan, yang di sini berkode W1 hingga W5, ancaman terbesar datang dari faktor W1, yaitu dampak ketidakpastian geopolitik global terhadap pembengkakan biaya pengadaan. Dengan skor tertinggi 0,429. Ini menunjukkan resiko rantai pasok global adalah kerentanan utama yang harus dimitigasi secepatnya. Secara keseluruhan, jika kita menjumlahkan seluruh nilai ini, total skor EVAS Pertamina adalah 3,64. Angka 3,64 ini berada di atas nilai rata-rata standar 2,5 yang mengindikasikan bahwa PT Pertamina memiliki posisi strategi eksternal yang sangat kuat dan mampu merespons peluang serta ancaman industrinya dengan cukup efektif. Sekarang, mari kita persempit sudut pandang kita ke dalam dinamika industri melalui analisis lingkungan eksternal makro dan mikro. Di slide ini, kita fokus pada aspek mikro menggunakan kerangka kerja 5 kekuatan persaingan. Pertama, kita lihat ancaman pendatang baru. Hambatan masuk di industri ini tergolong sangat tinggi karena memerlukan modal triliunan rupiah dan infrastruktur logistik masif yang sudah dikuasai Pertamina secara absolut. Kedua, kekuatan tawar pemasok dinilai sangat kuat karena kilang domestik kita masih bergantung pada impor minyak mentah global untuk menutupi defisit produksi. Ketiga, di sisi hilir, kekuatan tawar pembeli ini kini mulai meningkat. Kehadiran SPBU swasta asing seperti Shell dan BP memberikan alternatif kualitas bagi konsumen urban kelas menengah ke atas. Keempat, ancaman produk substitusi juga nyata seiring akselerasi adopsi kendaraan listrik dan gaya hidup hijau. Kelima faktor ini bermuara pada pusat diagram persaingan sesama industri. Pertamina memang memimpin pasar domestik berkat efisiensi rantai distribusi antar pulau. Namun, perusahaan harus tetap lincah berinovasi agar tidak tergerus oleh kelincahan retail SPBU swasta. Mari kita beralih ke aspek makro yang digambarkan melalui analisis lingkungan eksternal secara menyeluruh di slide ini. Dari sudut pandang politik dan hukum, diplomasi bilateral RI terbukti mendukung penuh ekspansi hulu internasional Pertamina. Namun di sisi lain, regulasi pajak karbon yang kian ketat memaksa kepatuhan emisi pada operasi kilang. Secara ekonomi, gejolak geopolitik global dan fluktuasi harga minyak mentah menjadi tekanan berat bagi profitabilitas perusahaan.
akibat potensi peningkatan biaya pengadaan energi impor secara signifikan. Bergerak ke faktor sosial budaya, meningkatnya kesadaran lingkungan mendorong masyarakat untuk mulai beralih ke gaya hidup hijau dan kendaraan listrik yang berpotensi menggerus konsumsi BBM fosil dalam jangka panjang. Tantangan ini berkaitan erat dengan aspek teknologi, di mana penerapan AI dan IoT sukses menghemat biaya operasional kilang. Sementara di saat yang sama, kelonjakan pasar EV membuka celah bisnis baru pada ekosistem baterai nasional dan SPKLU. Terakhir, dari segi lingkungan, Pertamina kini menghadapi tuntutan nyata untuk melakukan dekarbonisasi operasional kilang secara cepat, tanpa mengorbankan volume pasokan energi inti nasional. Selanjutnya, mari kita cermati hasil pemetaan posisi strategis PT Pertamina Persero menggunakan matriks internal eksternal atau matriks IE seperti yang tampak pada slide. Matriks ini diukur menggunakan dua sumbu utama. Pertama, perhatikan sumbu X yang merepresentasikan skor IFAS atau evaluasi faktor internal perusahaan. Di sini, Pertamina berhasil memperoleh nilai sebesar 3,61. Karena nilai ini berada di rentang skala 3 hingga 4, maka kekuatan internal Pertamina dikategorikan sangat kuat. Kedua, kita lihat sumbu Y yang merepresentasikan skor EVAS untuk mengukur respon terhadap faktor eksternal. Pertamina meraih skor sebesar 3,64 yang mengindikasikan bahwa kemampuan perusahaan dalam merespon peluang dan memitigasi ancaman eksternal juga berada di kategori tinggi. Pertemuan kedua titik koordinat ini menempatkan Pertamina tepat di kuadran kiri atas, yaitu sel 1 yang merupakan area keputusan strategis atau grow atau tumbuh. Posisi ini menjadi landasan kuat bagi Pertamina untuk menerapkan strategi ekspansi agresif, baik melalui penetrasi pasar maupun percepatan transisi energi hijau secara berkelanjutan. Beranjak dari koordinat di sel 1, grow and build, dengan skor internal eksternal yang tinggi, PT Pertamina menerapkan langkah agresif sesuai dengan teori manajemen strategis, yaitu David dan David. Rumusan strategi besar ini diturunkan menjadi dua pilar utama, yaitu strategi integrasi dan strategi intensif, yaitu ditunjuk pada kotak hijau di sebelah kiri. Pilar Pertamina adalah strategi integrasi untuk mengamankan rantai pasok hulu hingga hilir. Secara backward, Pertamina melakukan akuisisi taktis pada blok migas internasional demi mencukupi kebutuhan kilang domestik dan menekan impor. Sedangkan secara forward, perusahaan mulai menguasai jaringan hilir baru dengan membangun infrastruktur SPKLU serta memperkuat ekosistem kendaraan listrik yang berada di poin nomor 1. Pilar kedua adalah strategi intensif yang menitikberatkan pada ekspansi dan inovasi produk. Melalui langkah penetrasi pasar, teknologi AI dan IoT diterapkan secara masif untuk menekan biaya operasional kilang dan mencegah kebocoran BBM retail. Sementara melalui pengembangan produk, Pertamina mempercepat komersialisasi energi bersih seperti geothermal, biofuel, serta ekosistem manufaktur baterai nasional, seperti pada poin nomor 2. Selanjutnya, mari kita bedah formulasi alternatif tujuan dan sasaran strategis PT Pertamina menggunakan pendekatan matriks SWOT seperti pada slide. Pertama, pada kuadran SO, kita memaksimalkan kekuatan untuk menangkap peluang lewat ekspansi masif jaringan SPKLU bersama ABC, serta melakukan digitalisasi rantai pasok menggunakan teknologi AI dan IoT. Nah, yang kedua, pada kuadran WO, kelemahan ditekan untuk meraih peluang melalui optimalisasi crude return PIP guna meminimalkan risiko impor, sekaligus mendigitalisasi sistem keputusan birokrasi agar lebih taktis. Ketiga, di kuadran ST, kekuatan digunakan untuk menghalau ancaman eksternal melalui peningkatan proteksi emisi karbon berbasis geothermal serta konversi SPBU menjadi Green Energy Station.
Terakhir, pada kuadran WT, strategi defensif diambil melalui diversifikasi portofolio ke energi bersih, serta pembentukan SBU transisi hijau yang mandiri dan bebas dari birokrasi kaku. 4 klaster strategi alternatif inilah yang menjadi landasan taktis bagi manajemen dalam memandu arah bisnis masa depan untuk Pertamina. Selanjutnya, mari kita bedah landasan teoritis manajemen yang mendasari transformasi organisasi PT Pertamina melalui 3 pendekatan utama pada slide ini. Nah, administratif dari Fayol dan Weber yang menitik beratkan pada struktur formal dan efisiensi. Penerapannya di Pertamina berfokus pada pengaturan keseimbangan antara sentralisasi korporat, induk, dan desentralisasi divisi subholding untuk mengatasi hambatan birokrasi taktis. Kedua, sistem approach atau pendekatan sistem. Teori ini memandang Pertamina sebagai kesatuan sistem terbuka yang interdependen. Nah, seluruh subsistem operasional mulai dari sektor hulu, pengelolaan kilang, hingga hilir retail dipastikan bersinergi erat demi mencapai tujuan bersama. Nah, ketiga, contingency approach atau pendekatan kontingensi yang menegaskan bahwa desain organisasi harus menyesuaikan diri dengan kondisi luar. Nah, karena Pertamina mengimplementasikannya melalui pembentukan struktur organik yang fleksibel guna menghadapi disrupsi pasar dan tantangan transmisi energi masa depan. Kombinasi ketiga pendekatan inilah yang menjaga stabilitas operasional sekaligus kelincahan inovasi bisnis Pertamina. Berikut merupakan struktur organisasi PT Pertamina Persero yang mengadopsi bentuk divisional melalui sistem holding dan subholding seperti yang terlihat pada slide. Nah, pada lapisan atas yaitu ada subholding yang ditandai dengan kotak berwarna biru, dipimpin langsung oleh direktur utama dan wakil direktur utama yang membawahi 7 direktur fungsional. Nah, peran utama dari tingkat holding ini adalah sebagai pengarah strategi jangka panjang, pengelola portofolio, serta pengendali risiko korporasi secara terpusat. Sementara pada lapisan bawah yang ditandai dengan kotak berwarna hijau, operasional bisnis ini didelegasikan kepada 5 subholding utama, mulai dari sektor upstream, downstream, power, dan NRI, gas, hingga integrated marine logistik. Pembagian divisional ini membuat setiap lini bisnis mampu bergerak lebih lincah, fokus, dan mandiri di pasarnya masing-masing. Melalui integrasi 2 tingkat ini, Pertamina berhasil menyelaraskan kontrol strategis di tingkat pusat dengan fleksibilitas eksekusi di tingkat operasional.